Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sandi Study Channel. Channel yang sudah hilang, yang buset nggak upload lama sekali ya. Dan ini yang terakhir. Nah itu udah lama banget. Memang sebenarnya nggak upload itu karena sibuk ya. Karena di kampusnya itu benar-benar sibuk kemarin. Dan belum ditambah malesnya. Males nggak lah ya. Intinya males ya, enggak. Lebih ke ya emang sibuk gitu ya, dan baru bisa upload sekarang. Baik, dalam video ini saya pengen menyampaikan beberapa hal mengenai COVID-19 ya di Indonesia yang sudah menyebar banyak di Indonesia kayaknya emang iya ya. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya harus menyampaikan ini gitu. Sombong amat. Nah itu ya, simak videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe ya channel Sandi Study supaya saya makin semangat upload dan ya semangat upload gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang saya pengen sampaikan, yaitu adalah harapan saya yaitu adalah supaya kasus COVID-19 ini selesai gitu kan. Ada beberapa unsur yang harus sama-sama bersinergi ya. Pertama yaitu adalah masyarakat ya. Masyarakat sendiri saya harap ya bisa bersinergi ya, kayak misalkan mematuhi himbauan-himbauan yang ada gitu kan, melakukan social distancing kalau emang terpaksa misalkan keluar ya. Tapi yaitu kita harus tetap stay at home gitu ya, supaya kita menghentikan rantai penyebaran virus ini gitu. Nah, tapi di rumahnya juga jangan memang rebahan lagi. Nah, jangan seperti itu. Tapi teman-teman harus benar-benar produktif ya di rumahnya, melakukan hal-hal apa yang kita senangi dan itu tuh bermanfaat gitu ya. Dan kemudian jangan mentang-mentang kita bosan gitu kan, sehingga keluar gitu kan. Di luar sana tim medis banting tulang, kalian gara-gara bosan doang gitu kan keluar gitu kan, sehingga virusnya bisa menyebar seperti itu ya. Jangan nyusahin tim medis lah. Coba misalkan ada dari pemerintah kayak gini, coba turuti gitu kan, karena memang semata-mata itu untuk kebaikan ya. Nah makanya kita pun harus jadi masyarakat yang pintar ya. Jadi masyarakat pintar, jangan semuanya sendiri gitu kan. Ini kasus bersama gitu kan, yang harus emang diselesaikan juga oleh bersama. Oke. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman semuanya bisa mengikuti himbauan-himbauan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Dan unsur yang kedua yang harus sama-sama bersinergi yaitu adalah pemerintahnya sendiri gitu kan. Nah, harapannya kebijakannya pun itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu, karena sebenarnya ada beberapa faktor masyarakat tidak mengikuti himbauan dari pemerintah sendiri, karena ya kurangnya kepercayaan gitu. Makanya bangun lagi kepercayaan itu ya oleh pemerintah, bangun lagi gimana caranya supaya pemerintah ketika bilang ini langsung diikuti oleh masyarakatnya gitu kan. Dan mungkin terasa sulit gitu kan, memang proses seperti itu. Oke. Dan tapi harapannya itu ya, pemerintahnya bisa lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang masuk akal ya, karena memang dilihat dari awal gitu kan, dari Kementerian Kesehatan saja menebak katanya virus corona ini nggak bakal masuk ke Indonesia, pada akhirnya masuk juga gitu kan. Berbeda dari pemerintahan yang lain gitu kan, mau teorinya masuk atau tidak masuk mereka mempersiapkan gitu kan, sehingga ya di luar sana cepat gitu, penyelesaiannya cepat. Di Indonesia belum ada persiapan gitu kan. Oh tenang aja, ini COVID-19 gak bakal masuk Indonesia, artinya gak ada persiapan gitu. Setelah masuk maka riweuh tak apa bahasa. Nah seperti itu. Jadi kedepannya ya memang kebijakannya saya harap bisa lebih benar-benar memberikan solusi gitu untuk masyarakat seperti itu. Unsur yang selanjutnya adalah influencer ya. Influencer yang memang banyak duit gitu kan. Ya harapannya bisa berdonasi, tapi
donasi ini memang nggak hanya influencer aja ya. Buat teman-teman yang memang pengen donasi aja ke siapapun, kemanapun yang memang sekiranya bisa dipercaya gitu kan, sehingga kita berdonasi bisa disalurkan lagi gitu kan bantuan-bantuannya kepada masyarakat. Karena memang di luar sana banyak orang yang berusaha mengikuti himbauan masyarakat, tapi mereka juga memerlukan kebutuhan gitu kan. Jadi sebenarnya mereka juga dilema gitu kan, kalau nggak keluar, ya misalkan keluarga makan apa gitu kan, kalau keluar ada virus di mana-mana gitu kan, jadi serba salah, mereka pun jadi serba salah gitu ya. Tapi yaitu harapannya teman-teman bisa donasi gitu kan, bisa donasi ke pihak manapun yang memang bisa dipercaya seperti untuk membantu masyarakat di luar sana yang memang benar-benar membutuhkan seperti itu. Dan unsur yang keempat sendiri yaitu adalah kesehatan ya, tim medis itu ya, kita tahu bahwa tim medis ini memang sudah benar-benar luar biasa gitu kan, bekerja luar biasa, bahkan banyak sekali yang gugur gitu kan, karena berusaha. Mereka saya yakin mereka benar-benar ikhlas gitu kan ya. Mereka disebut bisa pahlawan nasional, tapi nggak tercatat gitu kan ya, tanpa tanda jasa gitu ya pada saat ini gitu. Karena memang luar biasa ya perjuangan mereka. Saya lihat video-videonya, mereka kelelahan segala macam, tapi itu semata-mata ya ikhlas ingin membantu gitu kan, ingin menghilangkan virus corona ini gitu. Jadi kita support terus gitu kan tim medis ya. Dan saya mohon kepada, ada beberapa rumah sakit yang memang menolak pasien COVID ya, karena ya takutnya katanya nggak ada pasien lagi yang mau di situ gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu ya harapannya. Dan bisa pun bersinergi dari skala yang terkecil ya. Tim-tim kesehatan yang dari skala kecil sampai skala besar itu harus benar-benar bersinergi, harus benar-benar membantu masyarakat seperti itu. Dan selain bersinergi gitu kan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yaitu adalah jangan sebar kepanikan ya. Jadi dimohon teman-teman jangan sebar kepanikan ya. Saya tahu mungkin di luar sana teman-teman punya teori COVID itu sebenarnya kayak gini. Jangan disebarkan, jangan sebarkan kepanikan gitu kan. Jangan membuat orang-orang panik. Contoh ya, kayak ini tuh COVID katanya dibuatnya dari musuh-musuh Islam gitu kan. Ya yang nggak ngerti segala macam, mereka panik gitu kan. Akhirnya dari pemerintahan gitu kan, dari MUI sekarang bilang jangan ada jangan sholat Jumat dulu gitu kan. Ada maksa orang yang ini dari musuh Islam, ini menjauhkan Islam, kita harus tetap ke masjid gitu kan. Nah gitu, jadi mereka tuh panik gitu kan, sehingga ya bisa menyebar lagi gitu kan virus coronanya gitu kan. Nah itu jangan sebar kepanikan, tapi coba sebar hal bermanfaat kayak himbauan cuci tangan atau gunakan masker atau seperti itu ya. Nah itu sebenarnya bagus ya, kalau menyampaikan kebaikan kan bagus gitu kan, daripada menyebar kepanikan dengan teori-teori kalian yang luar biasa gitu kan ya. Entah teori kalian benar atau salah, tapi mohon jangan menyebarkan kepanikan seperti itu. Dan masyarakatnya pun ya teman-teman jangan panik. Ada virus corona langsung beli hand sanitizer banyak sekali gitu kan, menimbun makanan, kebutuhan pokok semuanya ditimbun gitu kan, yang lainnya nggak kebagian. Nah, jangan seperti itu juga gitu kan, karena yang membutuhkan itu semua nggak cuma satu orang gitu kan, banyak orang lagi membutuhkan gitu kan, mereka lagi sama-sama kesusahan juga gitu. Jadi ya jangan panik juga. Dan ya itu, kalau ada himbauan dari masyarakat dari pemerintah ya diikuti gitu kan. Jangan panik, jangan bilang ini musuh Islam menjauhkan dari masjid, bukan gitu kan. Ini semata-mata memang pengen supaya virus ini segera hilang gitu ya. Semoga itu bisa dipahami oleh masyarakat sekalian seperti itu. Karena ya tadi saya bilang COVID-19 di Indonesia ini saya melihat ya menemukan keresahan gitu kan. Karena saya kemarin melihat di televisi itu mendengarkan bahwasannya angka kematian COVID-19 di Indonesia ini termasuk terbesar di Asia Tenggara seperti itu. Ya entah karena apa gitu kan. Tapi yaitu kita laksanakan aja hal-hal yang baiknya gitu kan, untuk mencegah banyaknya pasien-pasien yang terjangkit virus
tersebut gitu kan. Nah makanya karena statiknya itu ya terus naik kan, ya terus bertambah terus, artinya ini masyarakat masih bandel gitu kan ya. Kalau statiknya naik terus berarti masih bandel gitu, jadi harus mikir. Emang apa sih nggak boleh? Harus mikir lah gitu kan, kasihan yang lain gitu ya. Sampai ada ya dokter dari mungkin videonya udah viral gitu kan, udah banyak di mana-mana, menyatakan bahwasannya ya emang takut ya guys, katanya lihat Indonesia seperti gitu. Mereka resah dengan penanganan COVID di Indonesia sendiri gitu kan, belum ditambah masyarakatnya yang bandel-bandel gitu. Nah ya pokoknya lebih kalian coba pikir gitu kan, karena ini sudah menjadi bencana nasional ya, semuanya udah banyak kena di mana-mana gitu kan. Jadi dimohon untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang memang sudah dianjurkan gitu kan. Stay at home, yang penting stay at home sebenarnya ya. Stay at home, kalau emang terpaksa harus keluar gitu kan, maka harus safety, benar-benar safety gitu. Nah mungkin itu saja ya beberapa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, atau misalkan teman-teman pengen yang nggak kayak gitu kan. Nah teman-teman bisa taruh di kolom komentar gitu ya, atau misalkan teman-teman punya tambahan gitu kan yang bisa kita diskusikan, silahkan teman-teman taruh di komentar. Dan ya pokoknya pesan saya stay at home, lebih ke mikir coba gitu kan. Kalian gunakan hati nurani kalian seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila memang ini bermanfaat, teman-teman bisa share ya, dan jangan lupa subscribe. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.